tahun 2024 sama tahun 2023 apa bedanya? Jadi curhat ke orang, berbagi cerita ke orang, itu cuman membuat orangnya saling mengerti aja. Tapi untuk ketemu solusinya enggak. Yang pertama, ternyata orang tuh gak mau tahu. Gak mau tahu? Contoh, kalau dibilang kita selama 2024, kalau dibilang capek. Ya. Tapi orang tuh gak mau tahu. Gak mau tahu kita capek atau enggak. Dan gak harus tahu juga kita lagi capek atau enggak. Karena yang orang pengen tahu dan yang harus kita yang orang pengen tahu adalah kita melakukan apa yang harus kita lakuin aja. Halo semuanya, selamat datang di podcast MMK. Mari mendengarkan kami bersama gua, Kakang Kariman Dan Faid Januar. Kita akan membahas tentang resolusi tahun baru. Yeay. Tapi sebelum ke sana, apa kabar? Alhamdulillah. Kakang gimana kabar? Baik. Perjalanan ke sini aman? Aman seperti biasa. Nggak hujan ya sekarang? Nggak, sekarang nggak hujan. Udah akhir-akhir ini udah jarang hujan lah. Nggak kayak minggu kemarin tuh. Betul. Lama kita nggak bertemu sejak terakhir syuting bulan lalu kayaknya. Oke. Iya udah lama ya? Iya udah lama. Apa sih kita terakhir bahas apa sih? Bahas teknologi. Oh, teknologi. Iya. Baik. Oke. Kesibukan hari ini apa? Kesibukan hari ini kebetulan nggak ada sih. Nggak ada ya. Tapi Bener-bener mikir. perlu teman-teman tahu kita baru beres UTS ya. Apa Kang? Kita sekarang ngapain Kang? Hari ini kita akan membahas tentang resolusi tahun baru. Resolusi tahun baru. Kebetulan hari ini tanggal 20 Desember. 20 Desember. Iya, 10 hari menjelang pergantian tahun. Iya, benar. Jadi mungkin apa yang kita bahas kali ini bakalan relate dengan apa yang teman-teman rasakan setiap pergantian tahun. Benar. 10 hari menjelang tahun baru. Udah ada resolusi belum untuk tahun depan? Resolusi tahun depan. Kayaknya cuma pengen tahun depan semoga ya lebih baik, terus dilancarkan segala urusan gitu-gitu aja sih. Amin. Nggak ada resolusi yang spesifik. Oke. Oh, nggak ada yang resolusi spesifik. Ya. Tapi Kang gimana? Oh, kalau gue resolusi buat tahun depan lebih ke semoga ada jalannya aja udah. Iya. Semoga ada jalannya. Kalau gak ada jalan bikin sendiri. Iya, kalau gak ada jalan harus bikin sendiri. Tapi kalau ada jalan yang udah disiapin, mending pakai jalan itu aja. Pakai yang ada. Benar. Sebetulnya resolusi orang-orang tuh pasti secara umum tuh pasti kayak gitu. Yeah. Semoga lebih baik. Yeah. Semoga lancar. Jarang juga ada orang yang punya resolusi yang spesifik. Iya. Tapi mungkin penonton ada. Tapi Ya. kayaknya kalimat awalnya pasti itu. Semoga tahun depan lebih baik dibanding tahun kemarin. Karena itu tuh template buat ngucapin resolusi tahun depan. Iya, bridgingnya itu dulu, Yeah. baru resolusi yang spesifik. Ya, baru nanti semoga gini gitu. Karena kalau misalnya ditanya pun bingung gitu. Pasti. Karena kadang resolusi udah diucapin tapi prakteknya kadang nggak ada. Ya mungkin situasinya tidak mendukung. Iya. Sehingga resolusi yang dibuat gak ada yang kejadian. Ada yang menarik gak di tahun 2024? 2024 yang menarik. Iya. Banyak sih. Kayak di 2024 tuh gue banyak belajar Kang. Kayak menghadapi orang-orang yang nggak bisa kita kendalikan gitu. Maksudnya kayak apa? Jadi orang tuh punya kendalinya sendiri. Cuman walaupun kita nggak suka, tapi kita bisa apa gitu kan? Itu kan di luar kendali kita. Jadi gue tuh udah berusaha ikhlas akan hal-hal kayak gitu. Ini pertemanan atau apa? Ya. Atau hubungan dengan perempuan? Apapun lah. Apapun. Ya. Apalagi yang berkesan? Berkesan. Kebetulan. Oh iya 2024 tuh gue punya ini apa? Achievement ada gak? Achievement. Oh. Paling achievement mah kan gue main Mobile Legends ya. Iya. Nah, gue tuh punya tim di kampus gitu. Oke. Ya, tau lah.
Oke. Ya banyak menangin turnamen lah, paling itu doang achievement mah. Oke. Terus apa sih tadi? Tadi yang kelewat apa? Oh ya lupa ya. Bukan achievement ya? Yang berkesan. Yang berkesan. Lupa Kakang gimana sekarang? Banyak sekali yang terjadi di 2024. Contohnya? Contoh di awal tahun di awal tahun udah sakit hati. Wah, kenapa sakit hati? Baru awal tahun. Yang sakit hati bukan saya kebetulan. Ada orang lain yang sakit hati. Teman. Teman. Iya. Ada yang sakit hati di awal tahun. Banyak sakit hatinya, tapi untungnya. lanjut. Tapi untungnya yang sakit hati tuh di orang lain. Tapi masalahnya saya yang buat orang lain sakit hati. Oh. Jadi awal tahun tuh udah ada yang sakit hati. Gara-gara tahun sebelumnya. Ya, ceritanya agak kompleks ya. Iya, ceritanya tragis lah. Nggak setragis itu, cuman kalau lihat orangnya sekarang kasihan gitu. Pengen minta maaf rasanya. Pengen say sorry. Iya, cuman kayaknya udah gak bisa karena orangnya udah lempeng-lempeng aja. Jadi kalau misalnya dia nonton, ya saya minta maaf ya. Gak sengaja soalnya. Emang apa sih bisa sampai sakit hati? Biasa soal perempuan. Oh, perempuan. Awal tahun udah ada yang sakit hati, cuman awal tahun juga ada hal-hal yang akhirnya dicapai gitu. Akhirnya bisa ngebuat film bareng-bareng. Oh ya benar. Akhirnya bisa bisa ngajakin teman-teman foto apa ya? Kayak foto Jonas. Enggak, bukan foto Jonas. kayak karakter yang ada film foto bareng di studio. Oh. Ya happy lah, momen-momen itunya happy. Karena dulu pernah buat film, cuman nggak seserius ya. Jarang yang kayak kemarin. Nggak seproper. Ya kemarin kalau dibilang proper, nggak seproper yang dibayangkan teman-teman, cuman itu kayaknya yang paling proper sejauh ini bagi kita gitu. Terus apa lagi ya? Ya selain banyak yang happy-nya kebetulan. Cuman terlepas dari banyak yang happy, banyak juga yang sedih gitu. Sedihnya banyak yang meninggal. Innalillahi. Tapi untungnya bukan dari keluarga saya yang meninggal. Tapi kan sedih, bagi orang mah sedih. Oh, iya, bagi saya benar. juga sebagai temannya sedih. Walaupun kita di sini mungkin di bagian bumi lain ada yang meninggal. Iya, ngerasa sedihnya juga gitu. Jadi beberapa happy, ya salah satunya itu lah. Terus ada di tahun ini kebetulan ada achievement bisa ngelaksanin pameran. Alhamdulillah lancar karena sebelumnya sempat ada keraguan perihal dana pameran kan mahal ya. Produksi film aja mahal gitu. Pameran juga kebetulan sama mahalnya. Tapi alhamdulillah kelewatin. Dan ya semoga hal-hal yang udah dilaluin jadi apa ya? Jadi acuan bahwa yang salahnya jangan dilakuin lagi, tapi yang benarnya mungkin bisa dikembangin jadi lagi. pelajaran. Gitu. Iya. Apalagi Kang? Oke. Pelajaran hidup yang didapat selain tadi. Pelajaran ada hidup. lagi gak? Mungkin tadi yang lupa, mungkin ke-recall lagi. Pelajaran hidup yang didapat di tahun 2024 ya? Apa ya? Kakang dulu deh. Oke. Yang pertama, ternyata orang tuh gak mau tahu. Gak mau tahu? Contoh, kalau dibilang kita selama 2024, kalau dibilang capek. Ya. Tapi orang tuh gak mau tahu. Gak mau tahu kita capek atau enggak. Dan gak harus tahu juga kita lagi capek atau enggak. Yeah. Karena yang orang pengen tahu dan yang harus kita yang orang pengen tahu adalah kita melakukan apa yang harus kita lakuin aja. Karena aku pernah dengar kata-kata siapa gitu. Orang yang mencintai kita, katanya gak peduli tentang apa ya,
tentang keburukan kita, dan orang yang membenci kita nggak akan pernah peduli tentang kebaikan kita itu. Oke. Nice. Tolong di quote tuh. Yang Ait bagus. Apalagi ya pelajaran hidup? Jadi, yang kedua itu ini. Jadi curhat ke orang, berbagi cerita ke orang, itu cuman membuat orangnya saling mengerti aja. Tapi untuk ketemu solusinya enggak. Ya emang kadang beberapa orang curhat tuh cuma butuh didengarkan. Contoh kayak misal gue curhat sama Ait. Ya. Gue curhat tuh tujuannya tuh supaya Ait ngerasain apa yang Kakang juga rasain. Tapi belum tentu ada solusinya. Ya. Lebih ke membuat orang saling mengerti, bukan membuat solusinya lebih cepat ketemu gitu. Ya. Nah, orang-orang kadang kalau cerita suka ada ekspektasinya. Lebih gitu, kayak dia melihat orang ini adalah orang yang kita percaya, cerita ke orang tersebut berharap ada solusi yang didapat. Padahal cerita mah emang faedahnya, bukan faedah, emang faedahnya atau iniannya cuman untuk berbagi rasa sakit aja supaya saling mengerti. Sebenarnya itu tuh emang penyakit yang keseringan dibuat oleh manusia itu sendiri sih. Kayak apa ya? Expectation kills. Ya, mereka tuh dibunuh sama ekspektasi mereka sendiri. Padahal mereka juga yang memunculkan ekspektasi yang tidak perlu. Benar. Jangan terlalu ngarep juga. Nah, itu tuh pelajaran hidup yang saya dapat tuh barusan. Jangan terlalu ngarep. Karena seni untuk menyakiti diri sendiri tuh ada 2. Pertama, berjudi. Kedua, mencintai orang lain. Itu tuh nyakitin diri kita. Sebetulnya. Yang mencintai orang lain kan anakannya kan berharap apa segala macam. Iya, berharap pada manusia. Iya. Itu tuh salah satu seni menyakiti diri sendiri. Jadi ya bukan berarti dilarang ya. Maksudnya kayak batasi lah gitu. Kita ngomong kayak gini bukan berarti kalian jadi berarti kita ngelarang kalian untuk jatuh cinta sama orang lain. Enggak. Cuman kalian harus tahu resikonya gitu. Enggak semuanya manis, enggak. Bahkan lebih banyak pahitnya. Emang sih. Emang ya gitulah, gila pelajaran hidup kita. Iya, kayak gitu. Sekarang perbandingan antara perayaan tahun baru, Kang. Kakang pernah ngerayain tahun baru nggak sih? Pernah ikut sama teman-teman gitu. Kalau ngerayain, ya pernah ikut ngerayain. Kalau jadi inisiator kayak, ayo ngerayain. Enggak. Tapi kalau diajak pernah. Kayak gimana? Gimana? Tahun lalu, gimana sih sebutnya? Tahun 2024 sama tahun 2023 apa bedanya? Tahun lalu kebetulan konteksnya kayak tadi. Ceritanya ngerayain tahun baru tuh karena diajakin. Diajakin diajakin untuk ngerayain. Karena dari dulu kayak tahun baru tuh kayak orang-orang kan pada begadang tuh menyambut jam pergantian tahun. Benar. Kalau gue sendiri di tahun-tahun terakhir lah. Ya, tahun-tahun terakhir. Kalau misalnya nggak ada yang ngajak untuk ngerayain bareng, tidur aja udah. Ya. Dan nggak ada yang ngajak juga ya? Iya. Yang pertama ya nggak ada yang ngajak, terus yang kedua kayaknya ngapain gitu? Kayaknya sama-sama aja. Ya. Semua malam sama aja. Iya, semua malam sama aja, sepi-sepi aja. Semua malam sama aja, malam-malam. Malam-malam. Kalau Ait gimana, Ait? Aku sering ngerayain tahun baru gak? Itu dulu. Tergantung sih. Tapi beberapa tahun kebelakang suka diajak sih sama teman-teman. Bedanya tahun 2023, pas ngerayain tahun 2023 kayaknya sama aja deh, cuma beda orang aja. Beda orang aja? Iya. Oh, tapi sering ngerayain? Jarang tidur kayak? Sering sih. Lumayan sering. Lumayan sering ngerayain? Oke. Ya, biasanya ngapain? Kan termasuk yang sering, biasanya ngapain? Ya umumnya orang-orangan tahun baru bakar-bakar ya. Terus ngumpul-ngumpul, ngobrol-ngobrol.
Nyalain petasan? Kumpul ke Kumpul itu kebo? enggak. Kumpul keluarga maksudnya. Keluarga. Ya kalau kumpul kebo juga, Bang. Ya itulah pokoknya. Petasan? Enggak. Petasan? Enggak ya? Enggak. Kalau tahun baru tuh enggak ya? Enggak. Lebih ke enggak ya? Enggak. Enggak suka bising-bising saya. Enggak suka bising-bising. Iya. Sakit telinga. Tapi Kakang udah ada rencana tahun baru nggak? Rencana buat tahun baruan. Rencana tahun baruan tahun ini. Kan 10 hari lagi nih tahun baru. Nah, ngapain tuh nanti? Yang udah ke planning sih tidur doang. Tidur. Jadi kayak seperti malam-malam biasa emang. Seperti malam-malam pada umumnya lah. Ya orang lain ada yang ke pusat kota kayak alun-alun apa segala macam. Saya memilih untuk tidur aja. Benar. Karena saya malas macet. Cukup macet tiap hari aja. Macet tahun baru jangan. Itu. Tapi ada rencana lain sebetulnya. Tapi bukan di malamnya, di pagi-paginya. Jadi kayak Desember tuh sampai tanggal berapa ya? 30 gitu? 30 atau 31 ya? Ya pokoknya. Ya antara intinya tanggal terakhir di Desember lah. Itu siang-siangnya mau ke SMA. SMA ngapain tuh? Di SMA, jadi di SMA aku tiap akhir tahun. Tiap akhir tahun? Intinya minggu-minggu dari Natal tahun baru atau hari Ibu tahun baru, intinya 10 terakhir lah menjelang tahun baru. Ada yang namanya pencinta alam. Pecinta alam. Eskul pencinta alam yang sering ngadain pendidikan dan latihan dasar di sekolah. Dan itu diadainnya pengukuhan bahwa calon anggota ini layak jadi anggota tuh tiap akhir tahun. Dikdas. Iya, kayak Dikdas. Itu kan kayak penempuhan pengembaraan kan selama 10 hari lah. Ya. Melintasi beberapa kabupaten. Oh, itu 10 hari? 10 hari. Melintasi Kabupaten Garut, Bandung sama Garut, Bandung sama Sumedang kalau. Sumedang. Dan itu berakhir biasanya di akhir tahun. Entah beda-beda. Tahun kemarin tuh di Natal. Ada yang di hari Ibu berakhirnya. Tapi untuk tahun ini kebetulan di tanggal 31. Jadi tanggal 31 nanti pagi-paginya sampai siang lah. Ya sehariannya kayaknya bakal ada di sekolah. Cuman untuk malamnya belum tahu. Jadi sebelum masuk ke tahun 1 Januari 2025 itu. Kakang di situ maksudnya apa sih tadi? Kayak event tadi beres gitu. Pelantikan. Pelantikan. Ya, beresnya tuh pada hari itu? Iya, pada tanggal 31. Seru juga. Iya, karena itu adalah kalau di SMA ya, itu sebagai Dikdas paling besar. Dikdas paling besar. Karena semua orang ada di sana. Jadi kayak selain semua eskul diundang, banyak orang-orang umum juga yang pengen lihat aja udah. Kebetulan aku yang pengen lihat jatuhnya. Dan ini setahun sekali kan. Dan biasanya teman-temanku yang udah lulus juga ada di sana. Jadi sekalian ketemu teman-teman. Sekalian reuni. Jadi mungkin rencana tahun baruannya mungkin di sana pas hari H. Kalau sekarang sih belum ada, tapi pas hari H mungkin udah ada. Langsung ada mungkin. Dadakan gaming. Iya, dadakan gaming. Yang dadakan biasanya suka jadi. Kalau Ait gimana, Ait? Rencana. Kemarin sih ada ya yang ngajak buat tahun baruan ke tempat teman saya di Majalengka. Tapi nggak tahu, baru rencana aja, nggak tahu jadi atau enggak. Ya, namanya juga di rumah teman kan. Ya pasti isinya paling bakar-bakaran. Yang hangat-hangat lah. Yang hangat-hangat. Diangetin. Yang hangat-hangat. Diangetin ya. Seneng banget kayaknya kalau diangetin. Balik lagi ke yang tadi. Orang tuh setiap bikin resolusi kadang bingung untuk mulainya. Entah kayak kan resolusi Aid yang tadi bilang bahwa apa sih? Apa ya? Semoga apa sih? Semoga dilancarkan. Nah, semoga dilancarkan apa segala macam. Kalau aku kan semoga dikasih jalannya. Tapi orang tuh kadang suka bingung untuk mulainya kayak apa. Nah, iya itu dia. Kira-kira punya apa? Kira-kira pernah punya resolusi terus kesampaian, kira-kira itu mulainya gimana? Kira-kira aja. Kira-kira ya. Dulu sih aku pernah kayak misal kan aku anaknya olahraga banget ya. Nah, adalah satu momen kayak aduh, kayaknya pengen serius deh. Nah, kebetulan waktu itu tuh emang lagi di masa intro. Di masa gue tuh lagi introvert gitulah bisa dibilangnya. Nah,
Dengan mulainya apa? Jadi memulai kegiatan untuk menuju resolusi yang diinin. Nah, jadi memulainya tuh karena kita tuh nggak berani, kadang-kadang kita overthinking kan. Kayak misal gue yang introvert waktu itu, kayak takut nggak punya temen lah, takut disangka aneh lah. Nah, gue tuh memulainya dengan cara ya dari hal kecil, kayak menghapus kayak pikiran-pikiran negatif tadi gitu. Jadi mulai dari menghilangkan emosi negatif lah. Gitu. Ada lagi Kak yang pernah dilakuin untuk memulai gitu? Langkah untuk memulai kira-kira biasanya apa? Apa ya? Bismillah. Oke. Bismillah. Siap. Kakak gimana Kakak? Kalau aku cara untuk memulai aja dulu. Tapi cara mulainya lebih kayak contoh ya. Kayaknya bangun pagi itu adalah benar. Salah satu cara untuk memulai semuanya. Benar. Karena contoh. Kita bangun pagi, bingung kan mau ngapain. Iya. Nah, ngapain lagi selain mewujudkan resolusi Anda? Benar. Sama aku tuh pernah dengar katanya gini. Kalau kamu ingin sukses, dimulailah dari membersihkan tempat tidurmu, katanya gitu. Oke. Jadi ya benar kata Kakang tadi, kayak ya bangun tidur terus kerjain apa yang belum dikerjain. Gitu kan? Iya. Kayaknya untuk mencapai resolusi tertentu, misal kalian pengen dapat pekerjaan atau pengen bikin sesuatu, tapi ya berresolusilah sebebas mungkin. Ya. Cuman mungkin dasarnya adalah ya bangun pagi. Ya, benar. Membereskan hal-hal yang ada di sekitar kita dulu. Ya. Kayak bangun pagi, beresin tempat tidur, Benar. beresin rumah, bantu beresin rumah. Ya, ketika semua pekerjaan yang di rumah beres, kayaknya kita enak untuk memulai apa yang kita resolusikan. Ya. Kayaknya gitu. Karena itu tuh akan bisa dibilang kayak tahapan-tahapan gitulah. Kita dimulai dari hal-hal kecil. Tahapannya gitu. Di rumah, di diri kita dan di rumah kita. Step by step lah. Iya, betul. Apa lagi? Selain bangun pagi, lebih ke ya harus berani aja. Harus berani. Iya, karena Tuhan bersama orang-orang pemberani. Yes. Itu benar. Harus berani. Berani. Contoh. Misal kita termasuk orang yang bangunnya siang. Pekerjaan kita menuntut kita untuk bangun pagi. Salah satu cara untuk bisa bangun pagi adalah tidur lebih awal. Kadang kita agak malu atau agak ngerasa aneh kalau misalnya tidur lebih awal. Ya, karena ngapain gitu? Kayak orang bilang kayak masa jam segini udah tidur gitu. Nah, kan banyak orang yang bilang kayak gitu, tapi kita harus berani tidur lebih awal untuk bisa bangun lebih pagi juga. Lebih cepat ya. Jadi emang harus berani. Jadi memulai langkah untuk mencapai resolusi ya selain bangun pagi ya harus berani juga. Ya, berani benar. untuk bangun pagi. Ya, benar. Ada lagi guys? Kayaknya kalau misal kita mau mulai sesuatu, kita tuh harus ada tolak ukur nggak sih? Benar nggak sih? Iya. Nah, di situ tuh kita tuh kalau misal pengen sesuatu, kita harus punya pikiran tentang apa resiko yang akan kita dapat. Iya betul. Terus nanti di jalan bakal ada apa gitu-gitu. Iya. Iya kan? Benar. Kayak misal dulu aku ya zaman olahraga tadi, aku misal kalau pengen improve gitu, pengen jadi lebih baik, ya aku mikir kayak kalau misal aku nggak banyak latihan, nanti bakal ada momen-momen yang nggak pernah diharapkan tapi terjadi gitu. Kayak misal kalau jarang latihan kan bisa jadi kita cedera di lapangan atau kita kurang mental kayak gitu ya. Perlu diingat bahwa setiap pilihan kita ada resikonya.
Ya ini ngebahas yang Ai tadi bilang. Ya hidup dari awal udah resiko. Yap. Jadi gak mungkin gak ada resikonya. Jadi kayak, dan biasanya sebanding. Contoh ya, misal kalian kenal dengan orang yang sangat disenangi sama orang lain. Perlu diingat itu di sebelah sana banyak yang gak suka juga. Ya kayak gitu. Ada lagi gak? Gak ada lagi dah. Aman? Oke. Topik selanjutnya. Kita disuruh untuk ngebahas cerita inspiratif dari host atau pendengar tentang langkah pertama menuju impian. Itu sudah kayaknya. Sudah dibahas kayaknya. Tapi ada pendengar yang ikut bercerita gak di question box ya yang udah pernah kita buat? Ada gak? Coba tolong. Ada gak ya? Ada gak ya? Coba sebentar sambil dicek. Ada gak? Ada gak? Ada gak? Ada yang bercerita, baru satu sih. Maaf kalau pede banget. Ini dari siapa ya? Gak ada namanya ya? Gak ada. Anonimus berarti. Anonimus kayaknya. Maaf kalau pede banget, tapi aku terkesan sama diri aku di tahun ini. Cukup membuat aku berprogres. Oh, dia bangga. Dia kayaknya bangga sama dirinya. Proud of herself. Nah, gila bahasa Inggris. Benar. Beberapa hal yang gagal harus kita syukuri juga. Ya. Syukuri. Suruku. Rusukmu. Beberapa hal yang gagal harus kita syukuri. Lanjut. Jadi ya contohnya teman kita yang satu ini, kita yakin banyak hal yang gagal di sekitarnya. Tapi apa yang dia keluarkan adalah aku terkesan sama diri aku di tahun ini. Jadi itu kayak ya dia bukan mengagumi ya. Mungkin kayak berterima kasih lah untuk dirinya di tahun ini karena bisa sampai tanggal 20 Desember. Karena masih bisa survive sejauh ini. Jadi ya kita yakin orang-orang kayak gini pasti ada gagalnya. Dan mungkin banyak banget. Tapi kayak dia masih bisa mengucapkan terima kasih lah. Meskipun nggak secara langsung. Ya bagus itu. Ya, terima kasih buat teman kita yang satu ini. Ya, semangat terus ya walaupun hidup kalian berat. Masalah kalian gak beres-beres. Tapi nah, ini dia. Masalah itu, guys, adalah bagian dari kehidupan. Kalian itu gak perlu nyari kebahagiaan karena kalau misal kalian bisa membereskan masalah, kebahagiaan itu akan datang tersendiri sebagai hadiah karena kalian sudah membereskan masalah tersebut. Nah, jadi kalian jangan sedih-sedih banyak masalah. Jadi kalian tuh udahlah jalannya masalah mah nanti juga beres. Nanti semakin besar masalahnya, semakin bahagia juga semakin besar juga bahagia yang akan kita rasakan, guys. Dan diingat bahagia tuh kadang-kadang. Jadi mungkin dalam seharian, mungkin dalam seminggu, bahagia kita dalam tertawa lepas itu mungkin 5 menit. Iya. Dalam seminggu tuh. Atau mungkin dalam sehari cuma 5 menit. Kayak ketawa ngakak gitu gara-gara apa? Itu kan kita ngerasa bahagia ya. Iya. Jadi kayak bahagia tuh kadang-kadang. Karena kalau kalian misal merasa bahagia itu keseringan, bahagia itu nggak akan jadi bahagia lagi. Jadi rasa bahagianya tuh udah hilang. Karena kayaknya ini mah udah sering. Benar. Makanya bahagia tuh kadang-kadang sifatnya. Nah, gitu sifatnya kadang-kadang. Karena kalau dikasih terus-terusan, selain nanti rasa bahagianya hilang, kalian juga lupa bersyukur. Makanya aku tadi bilang, ini kayaknya masalahnya lebih gede, lebih banyak dibanding bahagianya. Tapi makanya dia mungkin yang dia ingat adalah bahagianya itu. Ya. Nah, satu lagi ada apa sih namanya? Perumpamaan dari Indra Frimawan, The Prince of Mind Blowing. Kata dia bilang kayak gini, Indomie itu kayak
kehidupan kita katanya. Kalau nggak salah gitu ya. Kalau misal kita masak Indomie, kita tuh kan buka bumbu dulu, susah-susah dulu buka bumbu, masak dulu. Nah, kebahagiaannya itu muncul setelah Indominya itu udah jadi. Kita udah aduk pas makan. Nah, sama aja. Jadi masalah hidup kita itu sama aja kayak buka Indomie. Kayak buka bumbu Indomie, kayak masak Indomie. Nah, dikasihlah keenakan makan Indomie setelah kita melewati prosesnya gitu. Oke. Ada lagi gak ya? Oke. Ada lagi gak, It? Kayaknya untuk memotivasi orang-orang udah nggak ada lagi. Udah gak ada, enough. Ya intinya apapun resolusi teman-teman semoga lancar. Ya, amin. Semoga akhir tahunnya berkesan. Ya. Terlepas dari yang sedih-sedih, dari yang sakit hati. Of course. Semoga ada balasannya. That's right. Ya. Dan balasannya gak akan mungkin ke kalian. Yeah. Kalau nggak ke kalian ya ke orang-orang di sekitar kalian. Jadi jangan lupa berterima kasih ke diri sendiri kayak tadi. Berterima kasih ke orang-orang yang di sekitar kalian. Yeah. Karena mungkin itu yang nge-support kalian. Intinya jangan kapok. Hidup penuh resiko. Yes. Sampai jumpa di video kita selanjutnya. Gue Kakang Kariman dan Fahid Januar. Pamit undur diri. Oke, dadah.